Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Amsaina ala fitratil Islam bi kalimati ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan ma kana minal musyrikin. Faqala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Wa nazzil minal Qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmatul lil mu'minin. Ya alhamdulillah, segala puja dan puji hanya bagi Allah. Pada siang menjelang sore ini Allah memberikan kekuatan iman pada diri kita. Jadi tidak ada kata yang indah selain kita bersyukur kepada Allah. Nah, insyaallah tema kita kali ini tentang At-Tibun Nabawi, pengobatan cara Nabi, tapi bab yang kita angkat karena sekarang lagi marak ya, termasuk di Islam itu indah juga karena jadi banyak permintaan. Nah, tentang ruqyah syar'iyyah. Tentang ruqyah. Jadi ruqyah syar'iyyah ini pernah dulu di Indonesia kita munculkan tahun 2002. Ya. Kenapa kita munculkan di Indonesia tahun 2002? Ini kaitannya dengan salah satu majalah di Saudi yang mengangkat tentang negara Indonesia tersebut. Jadi majalah Mujtama itu mengangkat tentang Indonesia Daulatus Syirik. Indonesia negara syirik. Nah, maka pada saat itu kita berdialog dengan beberapa syekh. Nah, salah satunya ya yang hadir di situ adalah Ustadz Budi Asari juga. Nah, kita berdialog dan kita pulang dari sana lalu rapat untuk mendirikan satu alternatif tempat atau wadah, itulah yang namanya Ghaib Ruqyah Syar'iyyah. Nah, jadi mengimani sesuatu yang gaib. Nah, lalu akhir-akhir ini ketika kita melihat bab tentang ruqyah, ini sudah mulai terjadi banyak penyimpangan-penyimpangan. Ya, banyak penyimpangan seolah-olah pengkultusan kepada seseorang ya, atau dengan bacaan yang tidak jelas. Kalau kita lihat dalam Al-Quran, bahasa Al-Quran tentang kesembuhan itu 3 diantaranya disandarkan kepada wujudnya adalah Al-Quran itu sendiri. Nah, berarti semua ayat dalam Al-Quran itu bisa untuk meruqyah ya, semua ayat dalam Al-Quran itu bisa untuk meruqyah. Dan bagaimana cara meruqyah yang paling baik? Nah, ruqyah yang paling baik itu adalah ruqyah mandiri. Ya, misalnya dengan telapak tangan kita. Telapak tangan kita itu sakti. Ya, telapak tangan kita itu sakti. Mana udah sekian banyak bukti dari telapak tangan ini merespon ke semua organ. Ya, bagaimana kisah yang sangat sederhana tentang kisah Imam Syafi'i, lahir dari keluarga yang miskin, keterbatasan segala macam. Nah, tiba-tiba ya dia belajar kepada seorang ulama besar, Imam Malik. Pada saat itu Imam Malik selaku gurunya melihat ya, Imam Syafi'i itu kerjaannya kalau ada kajian atau mendengar majelis ilmu, tangannya ini telapak tangannya itu bikin nulis. Jadi pakai telunjuknya terus nyoret-nyoret di telapak tangan. Jadi dia coret-coret. Nah, selesai kajian Imam Malik bertanya, "Wahai anak kecil sini," karena masih kecil beliau. "Kenapa kamu main-main ketika saya menyampaikan keilmuan?" Apa jawab Imam Syafi'i? "Saya tidak main-main ya Syekh. Saya merekam, saya menulis apa yang Anda sampaikan. Apa yang Anda sampaikan saya rekam." Akhirnya Imam Malik mengatakan, "Coba apa yang saya sampaikan?" Ternyata Imam Syafi'i itu bisa menceritakan dari awal sampai akhir tentang kajian tersebut. Ya, jadi telapak tangan. Ya, telapak tangan. Dan bahkan dalam satu kisah ya, kita ada satu pasien yang sulit untuk bicara. Ya, sulit untuk bicara, akhirnya kita anjurkan kepada orang tuanya adalah terapi dengan telapak tangannya. Ambil telapak tangannya, panggil. Ya, misalnya kita ajak bicara ummi, abi. Nah, dia respon ke otaknya. Langsung dia bisa ngomong ummi, abi. Nah, makanya inilah keajaiban telapak tangan. Makanya di sini sentuhan langsung. Ya, sentuhan langsung dengan telapak tangan kita. Maka dianjurkan untuk banyak berdoa dengan apa? Telapak tangan kita. Ya, jadi misteri telapak tangan ini sangat luar biasa. Keajaiban telapak tangan ini luar biasa. Maka ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sakit, maka malaikat Jibril juga datang memegang kepala Nabi dengan telapak tangan. Ya. Nah, maka sebaiknya ruqyah itu adalah ruqyah mandiri. Lalu apa sih makna ruqyah yang sebenarnya? Nah, jadi ruqyah itu bukan untuk gangguan jin dan sihir saja. Ya, nanti kita bisa diskusi panjang. Ya, jadi ruqyah itu sebenarnya untuk semua penyakit. Penyakit fisik, non medis ya, penyakit medis itu semuanya bisa diruqyah.
Ya. Nah, ruqyah makna bahasa artinya adalah doa-doa perlindungan. Ya, dari sisi makna bahasa. Ya, doa-doa perlindungan. Makna istilah dalam hukum syariah, ruqyah adalah doa-doa yang diambil dari Al-Qur'an maupun hadis-hadis yang sahih dan doa perlindungan bagi yang sehat. Jadi doa kesembuhan bagi yang sakit dan doa perlindungan bagi yang sehat. Ya, jadi tanpa kita sadarin, kita makan, baca doa itu bagian dari ruqyah karena mohon perlindungan kepada Allah. Ya, masuk kamar mandi, baca doa itu bagian dari ruqyah. Ya, karena mohon perlindungan, ya, dari jin, dari bakteri, dari virus yang ada di dalam kamar mandi. Ya, jadi semuanya itu adalah bagian bab dari ruqyah. Jadi tidak mesti untuk gangguan jin dan sihir. Nah, lalu kalau kita lihat tentang penyakit yang hari ini mungkin menjadi penyakit yang sangat menakutkan, ya, penyakit yang sangat menakutkan, dan jauh-jauh hari Rasulullah SAW sudah mengingatkan kepada kita tentang bahayanya penyakit ini. Ya, saya melihat di beberapa rumah sakit dan ini menjadi hal yang sangat luar biasa bagi dunia medis karena ini menjadi pemasukan yang sangat besar, yaitu penyakit kanker dan tumor. Ya. Jauh-jauh hari Rasulullah sudah mengingatkan dan para ulama sudah sepakat terhadap penyakit yaitu tumor dan kanker. Inilah yang dikatakan dalam bahasanya adalah saraton. Saraton itu adalah penyakit tumor atau kanker yang disebabkan, kata para ulama ini, disebabkan dari mana? Dari ain, dari pandangan mata. Ya. Makanya jangan heran kalau ada yang terkena kanker, ada yang kena tumor, ya, bacakan Al-Quran. Ya, pegang bagian dia yang sakit, bacakan Al-Quran, dia bisa ngamuk. Dia bisa ngamuk. Ya, saya di Darmais, di harapan kita itu nangani pasien-pasien yang terkena kanker dan alhamdulillah Allah berikan kesembuhan itu dengan apa? Kita hanya ngebimbing dia untuk memegang bagian sakit dan dibacakan langsung. Ternyata ngamuk, muntah-muntah, muntah darah segala macam. Nah, setelah itu diperiksa sel kankernya mengecil. Nah, ini lagi kita tangani juga kanker prostat yang tadinya dokter juga sudah menyerah. Nah, ternyata diajak untuk bagaimana cara meruqyah mandiri. Setiap hari dia bacakan, diusapkan ke bagian sakit. Nah, selama sepekan dengan Al-Quran dibacakan dan diusapkan, ternyata sel kankernya tinggal 1. Tadinya di prostatnya banyak, titiknya tinggal 1. Jadi kebetulan dia orang berada, jadi ngetesnya gampang. Biasa dia langsung ke lab, ya, diperiksa semuanya dengan dikasih makan gula. Jadi kanker itu makan gula, jadi nyala semuanya sel kanker dalam tubuhnya. Ya, jadi dalam USG ketahuan lampu, kayak ada lampu-lampu. Nah, ini sel kanker semuanya. Ya, tapi ternyata dengan Al-Quran perubahannya sangat luar biasa. Nah, makanya disinilah kita mengajarkan bagaimana Nabi menganjurkan kepada kita itu untuk menjaga pandangan. Ya, tidak untuk mengekspos diri. Dalam artian nih bahaya nih tentang masalah medsos nih. Ya, karena sebagian besar ada salah satu narsum kita yang selalu saya nasehatin juga tentang bahaya anak makan di shoot, masukin di medsos, nah akhirnya anaknya penyakitan terus sakit. Nah, kenapa? Itu kerjaan. Ya, kerjaan orang tua yang memancing bahwa anaknya itu bagus segala macam, ternyata sekian banyak orang yang melihat tidak menyebutkan Masya Allah Tabarakallah, maka anak tersebut kena penyakit ain. Jadi penyakit ain ini tidak hanya untuk manusia, rumah juga bisa terkena ain, mobil juga bisa terkena ain. Maka kalau kita lihat di Timur Tengah, setiap mobil belakangnya pasti tulisannya Masya Allah Tabarakallah. Kenapa? Itu untuk menghindarin orang yang melihat punya ketajaman mata sehingga orang itu bisa kecelaka, mobilnya bisa celaka. Ya. Di depan rumah orang-orang Arab itu biasa ada tulisannya gitu juga, Masya Allah Tabarakallah. Jadi ketika orang lihat rumah pasti lihat tulisan dulu. Ya, untuk menjaga apa? Menjaga dari ain. Ya, kalau zaman dulu ketika sahabat sakit, sahabat langsung bicara sama Rasulullah, ya Rasulullah saya menderita sakit. Satu sakit gatal-gatal yang parah. Lalu ditanya siapa yang melihat sahabat ini ketika dia berwudu, melihat aurat, ya, melihat auratnya. Lalu di antara sahabat ada yang mengacung dengan mengatakan saya ya Rasulullah. Maka berwuduklah dan air wuduk itu untuk dimandikan orang yang terkena ain. Nah, pada saat itu bisa langsung. Nah, kalau sekarang seluruh Indonesia lihat siapa yang punya ketajaman mata, kita nggak tahu. Ya, makanya yang terpenting adalah adab. Ya, adab. Ustaz, saya harus mengupload. Ya, baca ta'awudz, baca doa perlindungan. Ya, kalau memang harus, kalau memang urgent. Ya, tapi kalau tidak ya nggak usah upload, nggak ada manfaatnya.
Ya, ini munculnya ada. Jangankan begitu, misalnya ada dua orang ibu saja bawa anak, yang satu hanya mengatakan, anak saya gemuk, anak saya cantik, anak saya ganteng. Ternyata ibu satu ini hanya di dalam dirinya, waduh kamu tuh terlalu bangga, terlalu ujub, terlalu sombong ini. Nah itu bisa kena ain. Jadi ain itu muncul, penyakit ain itu muncul bukan dari sesuatu yang hanya hasud, orang dengki. Tapi ain itu juga bisa muncul karena takjub melihat sesuatu. Ya. Makanya mudahkan lisan kita untuk menyebutkan Masya Allah. Kita nggak tahu di antara kita punya penyakit ain, punya ketajaman mata. Ya. Ya, punya ketajaman mata kita nggak tahu. Ya tiba-tiba di antara kita ngelihat sesuatu yang takjub, wah ini bagus sekali, pakaiannya bagus segala macam, bisa sakit-sakitan orang yang dilihat. Ya, ini makanya bahaya ain. Nah, lalu Islam mengajarkan tentang ruqyah syar'iyah, tentang ruqyah mandiri. Bagaimana ruqyah mandiri? Maka yang paling mudah adalah ambil telapak tangan kita, dua telapak tangan kita, bacakan doa di sana. Apa yang paling mudah untuk dibacakan doa? Ya, kalau kita lihat urutan sederhananya, salah satunya adalah surat Al-Fatihah. Riwayatnya banyak tentang surat Al-Fatihah. Ya. Nah, lalu apa lagi? Surat Al-Baqarah, 10 ayat dari surat Al-Baqarah. Ya 1 sampai 5 sudah 5, tambah ayat kursi sudah 6, tambah 2 ayat setelah ayat kursi 8, ya tambah 2 ayat terakhir surat Al-Baqarah itu 10. Nah maka Ibnu Abbas mengatakan siapa yang baca itu setan berlarian. Jadi pada satu bacakan itu 10 ayat dari surat Al-Baqarah dan ditambah lagi muawijatain salasa, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas 3 kali tiupkan dan niatkan dalam diri ya sebagai doa perlindungan. Ya kalau seandainya ada gangguan yang menyumbat di dalam pembuluh darah, minta kepada Allah untuk dilepaskan semua sumbatan-sumbatan itu, tiupkan dan diusapkan ke seluruh tubuh kita. Diusapkan ke seluruh tubuh kita. Dan itu dilakukan setiap hari. Ya itu dilakukan setiap hari. Saya pernah ditelepon seorang pasien, Ustaz, tempurung saya itu kering. Dia nggak bisa apa-apa. Usia sudah 70 tahun. Jantung saya bocor. Ya. Saya tuh pengen berobat tapi nggak bisa jalan Ustaz. Bagaimana caranya? Akhirnya saya katakan, ibu bisa baca Al-Quran. Bisa Ustaz. Nah sekarang ibu minta sama Allah. Minta sama Allah, sungguh-sungguh mintanya. Jangan tanggung-tanggung minta sama Allah. Ya, apa yang dibacakan? Tadi yang saya anjurkan tadi. Bacakan, terus usapkan bagian yang sakit. Terus diusapkan. Ibu ada peluang besar untuk Allah berikan kesembuhan karena waktu ibu banyak santainya. Misalnya dia berbaring, udah bacakan, diusap terus. 1 bulan kemudian dia telepon saya, Ustadz, alhamdulillah sekarang saya mulai belajar jalan. Padahal kalau ke dokter, apa kata dokter? Itu harus dibongkar tempurungnya, dikasih cairan, dan itu proses pengembalian itu 6 bulan. Dan 6 bulan itu belum tentu juga bisa jalan karena usia sudah 70 tahun. Ya. Jadi bacakan, diusapkan. Nah 1 bulan kemudian dia ngabarin. Nah hampir 3 bulan berikutnya dia telepon lagi dengan nangis yang sangat luar biasa. Ustadz, alhamdulillah Allah berikan perubahan luar biasa. Saya sekarang sudah bisa ke pasar. Saya sudah bisa belanja. Nah, ini menandakan bab di sini adalah keseriusan. Ketika kita minta sama Allah, ketika sakit, ya, ketika kita berharap penuh kepada Allah, Allah pasti kasih. Ya. Jadi luar biasa. Jadi kalau minta ya jangan tanggung-tanggung. Kecuali ada seorang tabi'in minta kesembuhannya itu sebagian, nggak full. Ya, seorang tabi'in walaupun dia hidup di zaman Rasulullah, kenapa dikatakan tabi'in? Karena dia tidak pernah ketemu dengan Nabi. Dia tidak pernah ketemu dengan Nabi, dia banyak belajar kepada sahabat Nabi. Itu Uwais Al-Qarni. Dia tinggal di Yaman, mengurus ibunya yang nggak bisa jalan, terus diurusin. Dia taat sekali sama ibunya, tapi setiap siang dia selesai ngurus ibunya, dia mengembala dan dia pandangin kota Madinah. Kerinduan dia kepada Rasulullah luar biasa. Sampai suatu saat ya beliau minta izin sama ibunya untuk bertemu dengan Rasulullah. Ya diizinkan, tapi sampai Madinah nggak ketemu karena Rasulullah sedang di perbatasan. Nah suatu saat dia sakit. Dia sakit, kalau bahasa kita itu sakit kusta, Pak. Pada saat itu belang, lepra, dan kusta itu lagi mewabah. Tapi doanya unik. Dia berdoa itu unik. Apa doanya? Ya Allah, berikanlah aku kesembuhan, tapi sisahkan sedikit penyakit itu dalam tubuhku.
Bayangkan, ya Allah berikanlah aku kesembuhan tapi sisahkan sedikit penyakit itu di tubuhku. Kenapa? Alasan beliau sederhana. Dengan adanya sedikit penyakit yang masih menempel, aku semakin bersyukur kepadamu. Kalau aku sembuh semuanya, aku tidak bersyukur kepadamu. Ya, Uwais Al-Qarni, seorang pengembala, tapi doanya luar biasa. Sekali dia mengangkat tangan, aras Allah getar. Maka ketika Rasulullah mengatakan, datanglah kepada orang yang wajahnya lesu, pakaiannya kusam, ya, kerjaannya mengembala dan dia taat kepada ibunya. Dia adalah Uwais Al-Qarni. Walaupun Rasulullah tidak pernah ketemu dengan dia. Maka dipanggillah Umar bin Khattab, mintalah kepada dia untuk didoakan. Mintalah kepada dia untuk didoakan, untuk diampunkan oleh Allah. Maka akhirnya Umar bin Khattab pun setiap tahun musim haji selalu bertanya kabilah-kabilah dari Yaman, apakah ada yang namanya Uwais Al-Qarni? Uwais Al-Qarni, dia nggak ada, sampai akhirnya orang Yaman kaget, siapa itu, sampai Amirul Mukminin mencarinya. Nah, intinya adalah ketika kita sakit, ya, ketika kita berdoa, itu keseriusan yang besar, berharap penuh kepada Allah, sehingga Allah memberikan jawabannya itu juga luar biasa kepada kita. Jangan ragu untuk meminta kepada Allah. Ya, jangan ragu untuk meminta kepada Allah. Nah, ada kisah juga yang menarik, jamaah sekalian, nanti setelah ini kita tanya jawab. Seorang pengusaha kaya dari Mesir, ya, pengusaha kaya dari Mesir, dia stroke, kepalanya saja yang bisa bergerak. Jadi kepalanya saja yang bisa bergerak. Tiba-tiba dia panggil ajudannya, karena dia orang kaya, saya pengen umroh, ya tolong bawa saya ke Masjidil Haram, saya pengen beribadah di sana. Nggak bisa, karena izinnya sulit. Pakai kursi roda bisa, tapi pakai kasur nggak bisa. Bisa, izin Allah insya Allah bisa, dengan keyakinan dia, karena dia tidak bisa bergerak sama sekali. Jadi dia di kasur aja, cuma kepalanya aja bisa bergerak. Ya? Nah, ini buat orang-orang yang sakit ini harus termotivasi. Orang yang dikasih kenikmatan sama Allah, ya tinggal kepalanya saja yang bergerak, tapi selalu bersyukur di hadapan Allah, tidak pernah mengeluh dia. Akhirnya dia katakan, bawa saya ke sana, ya tolong di. Nah, akhirnya ajudannya datang ke Masjidil Haram, minta izin segala macam, Allah mudahkan dan alhamdulillah diizinkan. Singkat cerita, pengusaha kaya ini yang disayang sama Allah hanya kepalanya yang bergerak, ya, lalu sampailah di depan Masjidil Haram dan di depan Ka'bah dia berdoa. Doanya dahsyat. Apa doanya? Ya Allah, katanya, aku datang sesuai dengan janjimu, ya, tapi hari ini aku minta ya Allah, sembuhkan aku dari penyakit setelah keluar dari sini. Dari mana? Dari depan Ka'bah. Keluar dari Masjidil Haram ini, berikan aku kesembuhan, atau keluar dari sini aku wafat. Dia berdoa dengan sungguh-sungguh, terus dia berdoa kepada Allah sampai meminta, ya Allah, aku minta kepadamu, aku tagih janjimu, aku berdoa di depan rumahmu, katanya, ketika aku keluar dari sini diberi kesembuhan, atau keluar dari sini aku wafat. Dan terus dia ucapkan seperti itu. Akhirnya dia tertidur. Nah, dia tertidur. Dalam tidurnya tiba-tiba seolah dia membisikkan, sudah saatnya kakimu melangkah, sudah saatnya kakimu melangkah. Dan kisah ini diangkat sampai hari ini di kalangan dokter-dokter di Saudi, ya. Sudah saatnya kakimu melangkah. Akhirnya dia terbangun dari tidur, dia menggerakkan kaki, lalu tiba-tiba dia tawaf, dan semua dokter yang mendampingin dia dan ajudannya semua menangis karena dia bisa tawaf, dia bisa menggerakkan tubuhnya semuanya. Nah, intinya apa? Kesungguh-sungguhan kita meminta kepada Allah. Ya, jadi ruqyah tidak akan baik, ya, kalau kita hanya ketergantungan kepada ustadz. Ya, dalam artian jangan jadikan ustadz itu sebagai bab untuk pengkultusan baru, menjadikan dukun-dukun baru. Tapi kita yakinlah kepada doa kita, percaya dirilah kepada doa kita, karena doa kita itu adalah dahsyat. Orang yang sakit doanya diijabah oleh Allah, maka setan tidak pernah tinggal diam. Ketika sakit pasti ada bisikan, udah datang aja ke sana tempel telur sembuh, udah datang aja ke sana nanti pakai ayam ditransfer penyakit selesai. Itu kerjaan setan. Karena mereka tahu ketika orang yang sakit dia kuat mengadakan tangan kepada Allah, langsung diijabah seketika pada saat itu. Maka setan tidak akan diam, udah biarkan aja kamu, udah kamu nggak usah capek, putus asa aja kamu, bentar lagi kamu meninggal, ya, bentar lagi kamu mati, itu teman kamu itu kena kanker mati juga.
akhirnya semua orang tidak mau, akhirnya cari alternatif. Nah, akhirnya muncullah kesyirikan baru. Ya. Nah, maka Tibun Nabawi mengatakan bahwa bab di sini adalah tentang sehat itu kembali kepada Al-Qur'an. Ya, kembali kepada Al-Qur'an. Jadi pegang bagian sakit tadi, bacakan, tiupkan, diusapkan. Anaknya sakit, bacakan juga, ditiupkan. Sebaiknya adalah orang tuanya. Ya, abi uminya, ya, ayah bundanya, bacakan. Ya, jadi jangan panik, bacakan, digosok. Insya Allah Allah berikan kesembuhan. Ya, Allah alam bisawab. Ini sebagai pengantar, dan silahkan, karena kemarin saya sampaikan juga kita lebih banyak tanya jawab supaya berkembang pertanyaan-pertanyaan, dan insya Allah kita carikan solusi karena banyak yang hadir. Jadi mudah-mudahan banyak pertanyaan, jadi banyak bekal insya Allah yang bisa kita dapat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau dalam lembah itu, dalam Islam, ya. Baik. Langsung jawab, saya kumpulin dulu. Ya, baik. Bismillah. Terapi lebah dalam Islam bagaimana? Boleh. Karena bahasanya itu Allah mewahyukan itu kepada lebah. Wujudnya adalah lebah. Di dalam lebah itu semuanya, berarti bisanya. Ya, karena sifat dari bisa itu memanas. Jadi terapi sengat lebah itu biasa membakar, ya, kolesterol, melancarkan peredaran darah. Boleh, silakan, itu sama dengan akupuntur, Pak. Kalau kaitannya dengan hadis yang tidak boleh membunuh lebah. Ya. Nah, jadi sebenarnya kalau hadis lebah itu tidak dibunuh juga usianya pendek, Pak. Ya, usianya pendek. Karena pada saat dia menyengat itu, ya dia tidak langsung mati sebenarnya. Kalau kita biarkan, dia bisa ada waktu 1 hari. Dan lebah pekerja itu waktunya memang tidak lama. Waktunya tidak lama. Ya, jadi setiap dia ini memang dia pasti akan mati. Nah, lalu bagaimana tentang hadis? Nah, kalau membunuh hanya sekedar membunuh, bukan untuk bab tentang pengobatan, nah itu yang tidak boleh. Tapi bab tentang pengobatan itu dibolehkan. Ya, sama dengan ketika misalnya tentang organ manusia. Ya, ini dibahas oleh Syekh Utsaimin dalam fatwanya, ya, tentang dikumpulkannya para dokter-dokter semuanya dan ditanya tentang hukumnya, ya, kita membeli organ manusia sebagai penelitian, untuk sebagai riset. Jadi ada orang yang meninggal diizinkan untuk diriset. Nah, itu bagaimana? Sedangkan ini kan organnya nanti harus dikembalikan lagi. Nah, di situ Syekh Utsaimin mengatakan dibenarkan, dibolehkan. Dibolehkan dalam bab tentang ilmu pengetahuan dan kesehatan. Itu dalam fatwanya pernah disebutkan, insyaallah. Tapi kalau iseng-iseng kita bunuhin lebah, ya paling kita yang diserang. Ya, tapi mungkin itu, Pak. Ya, ikhwan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ya. Waalaikum. Bismillah. Yang pertama, ini babnya sama ya, untuk meruqyah mandiri diri kita, sama ruqyah rumah juga sama. Jadi nggak usah pusing-pusing, Ustaz, ruqyah rumah sunnahnya baca Al-Baqarah. Betul, baca Al-Baqarah, baca keseluruhan. Tapi memang hadisnya setelah dibacakan Al-Baqarah itu selama 3 hari saja. Maka yang dianjurkan adalah setiap hari. Jadi jangan heran nanti kalau kita bacakan di air, misalnya di ember, di baskom, ya, baca tadi misalnya surah Al-Fatihah berulang-ulang, berapa kali, nggak usah dihitung karena tidak ada riwayat untuk menjumlahkan tentang surah Al-Fatihah. Ya, Ibnu Qayyim pernah mengatakan di bab pertama tentang kitab Tibun Nabawi atau dalam kitab Zadul Ma'ad jilid yang keempat, dikatakan bahwa ketika membaca surat Al-Fatihah itu ketika ada muridnya yang sakit itu hanya berulang-ulang.
Ditanya berapa kali ya Syekh? Aku tidak pernah menghitung jumlahnya karena tidak pernah disandarkan tentang jumlah dari Rasulullah. Jadi baca Al-Fatihah berulang-ulang kali saja atau hanya sekali saja. Nah, lalu baca 10 ayat dari surat Al-Baqarah. Ya, baca 10 ayat dari surat Al-Baqarah 1 sampai 5, sudah 5. Tambah ayat kursi 6, tambah 2 ayat setelah ayat kursi berarti 8, tambah 2 ayat terakhir surat Al-Baqarah berarti 10. Ya. Lalu ditambah lagi muawwijatain, salasa, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas 3 kali 3 kali. Ya, ditiupkan di telapak tangan, diusapkan ke seluruhnya. Sampai afwan, maaf ya, itu kalau misalnya wanita biasa sering ada gangguan sekitar rahimnya semuanya digosok. Ya, karena sering sekali terjadi penyempitan pada rahim, itu kerjaan mereka. Sulit punya anak itu kerjaan mereka. Yang menyumbat semuanya itu kerjaan jin. Ya. Nah, lalu kita juga niatkan tadi untuk melepaskan semuanya ikatan masalah-masalah ya, yang disebabkan oleh sumbatan-sumbatan dari setan tadi. Maka biasa pada saat kita tiupkan, diusapkan ada terasa panas, bacakan lagi ya, bacakan lagi terus, minta kepada Allah. Terus ambil air, nah semprotin sekitar rumah ya, sesempatnya, misalnya setiap sehari sekali boleh, terus sisanya bikin ngepel. Dibenarkan oleh para ulama. Terjadi ijtihad para ulama itu membenarkan untuk dijadikan ngepel. Nanti jangan heran tiba-tiba yang di rumah tadi banyak serangga tiba-tiba hilang atau ada muncul ular segala macam, jangan heran. Ya, kita nggak tahu pada saat kita beli rumah dulu pernah ditanamin sesuatu sama pemilik rumah yang lama supaya laku segala macam untuk penjagaan. Kita nggak tahu, maka bacakan saja. Ya, jadi bacakan itu. Jadi baik nanti untuk anak-anak kita juga baik, setiap mau tidur bacakan, diusapkan semuanya untuk penjagaan. Niatkan saja kok untuk anak-anak kita sebagai doa perlindungan. Ya, untuk penjagaan. Nah, kita doa kesembuhan. Ya, jadi itu. Jadi boleh namanya mau ditiupkan, tapi sebaiknya emang ditiupkan dulu baru diusapkan. Ya, jadi lama misalnya daerah punuknya berat, bacakan diusapkan lama di sini. Nanti tiba-tiba mual, muntahin saja. Jadi jangan pernah terpikir oleh kita nanti gimana Ustadz kalau reaksi ngamuk-ngamuk. Ya. Jin itu tidak ada satu riwayat pun dalam Al-Quran derajatnya itu lebih tinggi daripada manusia. Allah memuliakan anak cucu Adam, bukan anak jin atau anak syaitan. Jin yang taat kepada Allah itu tidak akan pernah mau masuk ke dalam tubuh manusia. Ya. Berarti kalau kita lebih mulia, nah kita itu bisa menggerakkan dia. Misalnya tiba-tiba pusing atau tangannya bergerak, udah kita pukul, diam kamu, dia diam. Tapi kalau kita panik, dia berakting. Maka coba lihat kalau ada ruqyah masal atau ada orang kesurupan, lainnya itu panik, wah jinnya senang berakting. Maka kalau ada kesurupan gitu, udah masukin di kamar, yakinin kamar itu bersih dari lukisan, dari patung-patung, dari musik-musik, biarin. Nanti dia pergi sendiri. Apa kata jinnya? Saya berakting, gak ada yang nonton. Iya, dia pergi sendiri. Nah, tapi semakin banyak orang ya panik gini-gini, wah dia senang. Akhirnya merembet ke sini, ke sini, jadi pusing. Dan waktunya pintar, dia sengaja dihimpit dengan waktu sholat supaya kita disibukkan untuk ngurus itu saja. Ya, ini hati-hati, ini jebakan setan. Nah, kayak kemarin Islam itu indah kita ada kan, reaksi gitu waktu zuhur saya tinggal, dia teriak-teriak biarin. Ini katanya ini nggak ngurusin begitu. Nah, setelah saya sholat kita doakan saja, ternyata setelah sholat dia keluar. Ya, karena apa? Sengaja dia memulur-mulur waktu supaya kita tidak sholat tepat waktu. Itu hati-hati. Ya, ini kaidahnya beda dengan seorang dokter yang sedang nangani pasien yang pada saat itu harus dioperasi, tindakan lanjut. Nah, sedangkan ini kalau ditinggalin juga nggak apa-ngapain. Karena nggak ada jin itu langsung mencekik orang mati, yang ada hanya di TV. Iya, karena Ikrimah radhiyallahu anhu mengatakan bahwa sesungguhnya jin itu takut kepada kalian sebagaimana kalian takut sama dia. Nah, sama-sama takut. Ya, jadi sama-sama takut. Maka Ikrimah mengatakan, mana yang takutnya lebih, maka dia akan bisa membuat kalian menjadi takut karena gila, ya, penyakit gila karena ketakutan kalian sendiri. Nah, jadi yang menjadikan penyakit gila itu karena ketakutan kita sendiri. Nah, makanya para ulama mengatakan kalau ada jin yang menampakkan diri, ancam dia. Ya, pergi kamu. Dia akan pergi. Tapi jangan jin, pergi ya jin ya. Pergi ya, kesurupan kita ya. Ya, ancam, pergi kamu. Nah, makanya jarang sekali ada jin mau menampakkan diri.
Ya, kecuali di sekitar kita ada tukang sihirnya sebagai teman dia. Nah, maka para ulama mengatakan kalau ada jin yang menampakkan diri, maka hukum yang terjadi adalah hukum manusia. Ambil batu dilempar kena dia, ambil pisau ditusuk mati. Mana riwayat yang mengatakan ketika jin itu menyerupai ular di zaman pemuda Ansor, ular itu dibunuh mati, lalu Rasulullah mengatakan itu adalah bangsa jin. Iya, jadi jangan takut walaupun di Indonesia ini banyak macam-macam jinnya. Ya, maka saya katakan, pernah saya sampaikan bahwa melihat pendapatan per kapita di setiap negara itu bisa dilihat dari hantunya, bisa lihat dari jinnya. Coba kita lihat di Saudi kan, jinnya itu tinggalnya di lampu Aladin, emas, ya, pakaiannya banyak emas, ya, pakai permadani bagus. Eropa lihat, tinggal di kastel, mobil mewah, ya kan? Dracula lihat aja filmnya kan, tinggalnya di kastel. Di Indonesia menyedihkan, rambut compang-camping, tinggal di pohon, ya, di gudang, pekerjaannya tukang nasi goreng. Wah, itulah pendapatan per kapita masyarakatnya. Ya, jadi tergantung dari jinnya. Ya, di Jerman bagus dia, tinggalnya di kastel, di kuil segala macam, pakaiannya bagus. Indonesia ada yang cuma pakai celananya doang, kecil-kecil lagi. Ya begitu. Ya, jadi nggak usah kita khawatir. Saya dulu pernah ketika isu tentang kolor hijau, saya tungguin di Jakarta tuh cari kolor hijau, nggak ketemu juga. Yang adanya orang yang jualan. Nah, terus di Semarang ada hantu cekik, saya sama Ustadz Budi ikut ngeronda, mana hantu cekiknya, nggak ketemu. Ya, jadi jangan khawatir kalau ada. Coba siapa yang pernah misalnya memang ada jin seperti pocong, berani nggak disumpah karena Allah betul jin seperti pocong? Pasti jawabnya katanya. Katanya, kenapa? Masyarakatnya sudah didoktrin bahwa jin itu seperti pocong, jin itu seperti kuntilanak, jin itu seperti gondorwo, maka dia muncul seperti itu. Coba dari awal dididik, nah jin itu ganteng, cantik, ya munculnya ganteng sama cantik. Ya, jadi kita jangan pernah takut sama mereka, tanamkan akidah yang benar kepada anak-anak kita, jangan ditakut-takutin, ya, supaya apa? Anak-anak kita itu berani nanti dengan mereka. Ya, hari ini mereka kuat karena sebagian besar manusia itu meyakini keberadaan dia, maka dia semakin kuat. Ya, jadi jangan percaya terhadap mereka. Ya, type ada lagi? Ya. Ya. Type, bismillah, semoga Allah berikan kesembuhan. Bab tentang gigi ini memang sangat luar biasa ya, apalagi kalau sudah berlubang ini tugas kita hanya penjagaan atau ya datang ke dokter gigi. Islam tidak pernah melarang kita untuk datang ke dokter gigi, tapi bab yang harus kita pelajari adalah bagaimana merawat gigi, ya, bagaimana merawat gigi. Nanti sekaligus nanti bagaimana herbal untuk kumur-kumur masalah gigi berlubang segala macam. Nah, ini yang perlu kita pahami. Kenapa anjuran tentang siwak, ya? Maka Nabi mengatakan laluan asqa ala ummatan wahidatan bisiwak. Kalau tidak memberatkan atas umatku maka siwak, sikat gigi. Ya, siwak itu dengan kayu siwak, bukan dengan pasta gigi. Ya. Nah, tapi sekarang berkembang dengan pasta gigi, apa salah? Tidak. Tapi bab tentang bangun dari tidur sebaiknya dengan kayu siwak. Ya, tapi setelah sarapan pakai pasta gigi boleh. Ya. Kenapa? Kita ambil pelajaran cara merawat gigi dengan kayu siwak. Dan inilah cara mensikat gigi yang benar. Coba ada nggak orang pakai kayu siwak nyikatnya begini? Tidak ada, tapi atas bawah. Ya, makanya inilah yang dicontoh oleh para dokter gigi bahwa sikat gigi yang paling baik itu satu arah, yang dari bawah ke atas, ya, yang dari atas ke bawah, ya, sampai ujung-ujungnya. Nah, makanya Nabi menganjurkan ketika berwudu masukkan telunjuk untuk membersihkan ujung-ujungnya. Yang menyebabkan bau mulut itu adalah biasanya sela-sela di ujung. Nah, maka sikat gigi kalau ada sikat gigi cari yang ujungnya kecil. Nah, untuk bisa masuk ke paling belakang. Nah, jadi yang bagian bawah kita tarik ke atas semuanya. Ya, dalam juga sama. Ya, ditarik semuanya. Nah, baru kita gosok atasnya, bagian tengahnya. Nah, kita gosok ya, bagian atas giginya kita gosok full, atas bawah kita gosok. Nah, setelah itu anjurannya apa? Tidak langsung kumur-kumur. Ya, setelah sikat gigi itu tidak langsung kumur-kumur, tapi biarkan beberapa menit. Ya, untuk apa? Untuk menyerap. Ya, jadi untuk menjaga ya bakteri-bakteri jahat itu, nah itu akan keluar. Ya, untuk mematikan. Jadi tunggu beberapa menit baru kumur-kumur. Sama dengan siwak. Ya, kebanyakan kita kan habis sikat gigi, wah keluar darah semuanya karena rusak. Ya, lawan arus.
polisi aja lawan harus ditangkap. Ya, ini gigi kita rusak. Ya, jadi harus satu arah. Nah, itu harus merawat giginya. Nah, terus bagaimana kalau sudah gigi berlubang? Ya, gigi berlubang. Nah, ini yang perlu kita jaga saja. Salah satunya adalah yang paling mudah itu air hangat dengan cengkeh. Ya, bisa cengkeh, air hangat, atau susah cengkeh Ustaz, pakai sedikit minyak habatus sauda. Nah, kumur untuk menjaga apa di gigi berlubangnya itu bakteri-bakterinya bisa dibunuh, dimatikan. Karena ini gara-gara gigi ini bisa kemana-mana. Ya, orang sakit tulang itu bisa pengaruh karena ada gigi berlubang. Ya, jadi memang lubang itu mengganggu. Di jalan aja berlubang kita harus minggir kan? Kalau enggak kita bisa mental. Ya, jadi betul-betul harus dijaga. Nah, tapi yang terpenting lagi memang saraf gigi ini yang mau tidak mau harus ditambal. Ya, karena saya pernah merasakan sakit gigi itu luar biasa sakitnya. Ya, dulu waktu mau ke Mataram langsung tembus ke Banjarmasin, saya tambal gigi karena gigi paling belakang berlubang. Saya tambal, ternyata di kapal laut karena pesawat penuh, akhirnya saya nyebrang dari Bali ke Mataram itu tambalannya bolong, kupas. Wah, sakitnya luar biasa. Tapi setelah nyampe saya harus senyum padahal saya lagi sakit gigi. Nah, merasakan luar biasa sakit gigi. Makanya pentingnya merawat gigi itu. Ya. Jadi dengan habatus sauda tadi, dengan air hangat tuh bisa menjaga maintenance-nya, tapi tetap saraf giginya itu tidak rusak, tidak mati. Jadi ketika masuk makanan ya mau nggak mau harus dibersihkan. Maka disitulah bab tentang Tibun Nabawi, kumur-kumur sebelum makan dan kumur-kumur setelah makan, maka kamu akan sehat. Ya, kenapa kumur-kumur setelah makan? Itu mengeluarkan sisa-sisa makanan di dalam mulut kita. Ya, wallahu a'lam bishawab. Nanti panggil dokter gigi insyaallah kita diskusi di sini. Baik, silahkan yang lainnya. Masih dari anggota dari Iwan. Usia saya saat ini 50 tahun. 3 bulan yang lalu saya ke dokter didiagnosa kista. Apakah bisa diterapi dengan rukyah? Ya, baik. Sekalian apa lagi? Cara mengontrol asam lambung untuk usia 50 tahun. Ya, baik. Bismillah. Nah, untuk kista, miom, kanker, tumor itu bisa sangat efektif untuk dirukyah. Ya, rukyah mandiri, ambil air minum, bacakan. Ya, udah gitu apalagi misalnya sering pakai lotion, misalnya ganti dengan zaitun, bacakan di zaitun, diusapkan di rahimnya. Ya, dibersihkan. Nah, terus dibacakan pakai tangan, itu diusapkan rutin, itu sangat efektif. Nah, kalau mau bisa dites. Ya, kan sudah jelas nih berapa senti, posisinya ada di mana. Ya, kita lihat misalnya dia ada 3 titik di jam berapa, misalnya di jam 6 atau jam 2. Nah, ukuran sekian. Oke, sekarang bacakan diusapkan. Ustaz, jadi perasaan mules-mules, biarin saja ya, karena memang itu kerjaannya. Kista tadi, miom, cancer, tumor, itu saratan itu masuk bab tentang dari ain, dari pandangan mata. Ya, dari pandangan mata. Nah, makanya solusinya adalah kita sendiri untuk menterapi. Jadi jangan heran kalau di Bogor kita jadwal konsultasi Selasa Sabtu, kista itu saya selalu pegang bagian yang sakit, coba bacakan saya, ngamuk-ngamuk, bisa sampai goyang-goyang, dan saya nggak mau rukyah, bacakan sendiri terus gerak-gerak. Saya bilang, Ustaz nggak bisa bicara katanya kan, dia tulis nggak bisa bicara Ustaz. Saya bilang udah dalam hati, lawan dalam hati sampai dia bergerak-gerak segala macam. Setelah itu enak Ustaz rahimnya. Nah, jadi bisa dengan rukyah. Ya. Nah, terus apalagi solusinya? Coba cari kurma ajwa. Jadi makan kurma ajwa. Ya, makanya disitulah bab ketika nikah. Ya, ketika nikah itu sebenarnya harus khutbah nikah itu dijelaskan anjurannya untuk makan kurma ajwa dulu. Ya, pada saat mau beribadah suami istri. Kenapa babnya juga minum susu? Nah, ini salah satunya adalah untuk menjaga rahim dari gangguan jin, ya, dari sihir. Ya, makanya ada adab. Ya, kenapa harus berwudu, sholat sunnah dulu, ya, makan kurma, minum susu. Ini adab. Dan ini jarang kita pahami. Ya, main nikah aja, setelah itu udah terserah bebas. Ya, nah ini makanya jangan heran nanti padanya akhirnya ada gangguan. Nanti ketahuan kalau orang yang ada gangguan, apakah itu sihir mahabbah atau apa. Nah, itu dengan susu dan kurma tadi akan bereaksi. Jadi akhirnya melepaskan ikatan rahimnya
yang tadinya ditutup sama mereka, karena ini ada pasien itu sampai maaf kemaluannya itu dibor sama dokter karena dokter itu bingung. Secara ilmu kedokteran dia bisa buang air kecil, dia bisa haid segala macam, tapi ketika masukin selang kecil langsung ngunci. Akhirnya dokter itu ngebor ya 3 titik di kemaluan istrinya, ya ternyata apa, jinnya yang mengunci. Akhirnya saya katakan yang bisa menterapi suaminya. Akhirnya suaminya diajar untuk meruqyah sendiri ya. Nah, dan alhamdulillah Allah berikan kesembuhan. Sekarang lagi proses bayi tabung ya, karena fisiknya lemah sekali ya. Jadi bisa untuk kista. Nah, yang kedua tentang asam lambung. Nah, asam lambung ini mengontrolnya salah satunya adalah merubah pola makan malam. Ya, penyebab terjadinya asam lambungnya itu karena kita mau tidur mesti makan. Ini kesalahan besar kita. Nah, jadi makan malam ini babnya kita kadang kebalik juga, malam makan aja buah, nggak usah makan nasi. Nah, tidak ada satu riwayat pun tentang malam itu dianjurkan banyak makan buah. Karena buah itu dianjurkannya adalah pas sholat 5 waktu. Ya, berarti di waktu ya pagi, siang. Nah, malam itu isya. Sedangkan kita mau tidur itu lebih dari isya. Misalnya lebih dari jam 7. Ya, setiap 5 waktu itu babnya adalah sebelum sholat itu adalah jalan ke masjid, dan setelah itu makan buah dan sayur baru makan. Ya, maka malam hari kalau kita lihat adab yang disampaikan oleh Rasulullah, maka Rasulullah biasa malam itu banyak makan labu. Ya, labu atau walo yang kuning itu yang sering bikin kolak. Ya, itu biasa di malam hari untuk apa? Untuk mendinginkan lambung. Kalau buah ya, walaupun dia ringan tapi dia memiliki asam. Nah, asam ini akan mempengaruhi ketika tidur. Ya, jadi asamnya akan mempengaruhi ketika tidur, yang seharusnya lambung istirahat jadi lambung bekerja untuk mengurai asamnya. Nah, makanya Nabi ketika malam itu gandum atau labu yang dikonsumsi. Ya, untuk meringankan. Nah, makanya asam lambung itu terjadi karena penumpukan toksin terutama dari malam hari. Kita mau tidur makan. Coba aja misalnya nanti malam makan sate atau makan ikan. Nah, 1 jam setelah itu tidur. Biasa pagi keluar asam di mulut. Ya, keluar asam, makan sate banyak. Nah, logika manusia kalau makan sate atau makan ikan banyak, wah enak tidurnya. Tapi besok pagi lihat bangun tidur badannya sakit semuanya. Nah, kenapa? Yang seharusnya mata terpejam, lambung juga harus istirahat. Tapi dipaksakan lambung untuk bekerja sehingga apa? Proses fermentasi di dalam pencernaan kita tidak sempurna. Allah memberikan pahlawan untuk mengurai makanan itu, itulah yang namanya lactobacillus dengan beberapa skrin di dalam tubuh kita. Dia tidak bekerja karena terlalu asam, karena tumpukan-tumpukan yang terlalu banyak. Ya, makanya rata-rata program diet itu adalah malam itu dikurangi makan. Ya, jadi maintenance. Nah, terus di pagi harinya, pagi hari itu dianjurkan, memang Rasulullah SAW menganjurkan bangun tidur itu mengkonsumsi madu dengan air hangat. Cari madu yang karakternya manis, karena lambung itu suka yang manis. Tapi jangan jadi alasan lagi, suami saya sudah manis Ustadz katanya. Jadi cukuplah saya melihat suami saya terus minum air putih jadi manis katanya. Jangan. Ya, jadi minum madu yang karakternya manis, dari nektar yang manis. Untuk apa? Lambung sukanya yang manis. Nah, kenapa bangun tidur? Karena untuk menggantikan probiotik baru, karena madu sebagai pre. Nah, ketika masuk prebiotiknya, maka probiotik makan dan berkembang di dalam pencernaan kita. Ya, maka pahlawan-pahlawan yang Allah ciptakan berkembang baik. Nah, terus di waktu sarapan, nah ini untuk asam lambung banyak sebenarnya, nanti bisa kita kasih tentang pola makan Rasulullah, udah kita rangkum, nanti saya kasih ke siapa, nanti bisa tinggal di print, udah tinggal 1 lembar kok, di situ lengkap, jam sekian makannya ini, jam sekian makannya ini, nanti makan cuka jam 4, ya selain cuka apa saja itu udah ada semuanya, nanti saya kasih aja, nanti insya Allah bisa di WA, tinggal dibagi-bagi, ya ditempel di rumah untuk disiplin. Ya, jadi nggak usah diet yang aneh-aneh itu lakuin, nanti kurus, tapi jangan lihat saya. Ya, jadi itu. Taip, ada lagi? Ya, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu cara kerja diberikan oleh orang tua, guru itu gimana? Ya, baik.
Bismillah. Hukum asal dulu tentang indigo. Islam tidak ada yang namanya indera keenam. Ya, indigo itu dalam Islam dimentahkan. Adanya adalah jin yang diwariskan. Ya, jin yang diwariskan. Nah, yang bisa melepaskan siapa? Ya dirinya sendiri. Ya logika begini, kita dapat harta warisan. Sudah diberikan kepada si kita. Namanya sudah nama kita. Bisa nggak kakak kita menjual? Nggak bisa. Yang bisa menjual adalah yang tercantum namanya di sana. Nah, maka untuk melepaskan jin nasab yang ada pada diri kita itu adalah diri kita sendiri. Bagaimana caranya? Selain membacakan tadi setiap hari, nah setiap 5 waktu memberikan nasihat pada diri sendiri. Contohnya begini, wahai jin yang ada dalam tubuh saya, ya, saya ikhlas apapun yang Allah berikan kepada saya, maka saya peringatkan kepada kamu, kalau dulu kamu punya perjanjian dengan kakek saya, nenek saya, atau orang tua saya, nah sekarang lepaskanlah. Perjanjian yang batil itu boleh dilanggar, tapi perjanjian kepada Allah tidak boleh. Jadi nanti seperti ada pribadi ganda. Ya misalnya tidak, saya disuruh sama orang tua kamu untuk jaga kamu. Kita balik lagi ke diri kita lagi kan. Ya, kamu disuruh sama orang tua saya untuk menjaga saya. Nah, tapi hari ini saya yakin penjagaan itu hanya Allah. Jadi terus seperti itu untuk apa? Semakin lemah dia semakin lemah, nanti keluar dengan sendirinya. Yang penting satu. Ya, satu, jangan dimanfaatkan oleh orang sekitarnya, karena banyak masyarakat akhirnya anak saya bisa melihat jin kecil-kecil, diajak, nak mau beli rumah nih, rumahnya ada jinnya enggak? Nah, itu semakin kuat. Ya, kalau dia masih kecil, maka didiklah dia keimanan akidah yang benar, nanti ketika balik baru dikeluarkan, karena dia yang mendorong sendirinya. Ya, jadi dalam Islam tidak ada, yang ada hanya firasat mukmin. Itu ketika Umar ya mendengar langkah kuda ketika sholat itu, nah tapi tidak bisa diulang. Ya, disinilah perbedaan antara karamah dengan sihir. Ya, ciri-ciri karamah itu adalah orang yang diberikan karamah oleh Allah, dia tidak sadar bahwa dia punya karamah. Nah, yang kedua tidak bisa diulang. Ya, jadi tiba-tiba dia bisa jalan di air, terus besoknya dia jalan lagi di air. Ya, itu nggak bisa. Kalau itu bisa diulang itu sihir. Dan karamah tidak bisa diwariskan, ya, karena Allah berikan kepada kesolehan seseorang. Ya, sama dengan mujizat, tidak seenaknya Nabi Musa ambil tongkat pukul-pukul laut untuk terbelah dia supaya jalan-jalan, tapi perintah dari Allah. Tapi kalau sihir, dia bisa diwariskan, dia bisa dipelajari, dia bisa diulang-ulang. Ya, saya pernah ada seorang kiai tanda petik, ya, nanti dipotong, nanti diserang sama para kiai, karena banyak di daerah Jawa itu mesti menggunakan seperti itu. Ya, apa kata mereka? Ustadz, saya punya kemampuan untuk bisa jalan di air dan bisa disolat di air, di atas air. Nah, ini banyak yang mengatakan gitu. Terus saya bilang, Pak Kiai, kita itu suruh sholat di masjid. Kalau sholat di air makmumnya siapa? Kodok. Ya, yang lainnya nggak ada yang bisa sholat di air. Ya. Nah, ternyata apa? Dia katakan, sebelum saya dapat karomah, bahasa mereka karomah seperti ini, saya disuruh puasa sawah. Apa tuh Pak Kiai puasa sawah? Selama 40 hari macul di sawah. Waduh, macul sampai buka. Ya, setelah itu puasa kelapa. Apa Pak Kiai puasa kelapa? Setiap 40 hari manjat pohon kelapa. Jadi manjatin pohon kelapa terus katanya. Baru nanti terakhir saya duduk di bawah pohon kelapa. Di situ nanti ada wanita yang cantik. Biasa dia minta dikhitbah sama saya, minta dinikahin sama saya. Nah, disitulah Allah kasih karomah. Bukan karomah. Ya, itu jin yang ditarik. Ya, karena apa? Menyimpang dari hukum syar'i. Tidak ada dalam hukum syar'i puasa sawah, puasa kelapa, segala macam tidak ada. Ya. Jadi itu. Jadi yang bisa mengusirnya itu adalah dirinya sendiri. Ya, dengan apa? Tadi berikan nasihat diri kita sendiri. Ya, pasti pertebal keimanan kita. Karena apa? Setan itu pintar, dia akan menggoda kita dengan segala cara. Ya, sama dengan kisah kakak beradik. Kakaknya orang soleh, tinggal di masjid. Adiknya pemilik tempat perzinahan, prostitusi. Ya. Jinnya ini menggoda, apa setannya ini menggoda kakaknya. Apa kata jin? Kata setan ini kan, sekali-sekali kamu datang dong, lihat tuh adik kamu bisnisnya sukses, bisnis prostitusi, ya, coba kamu ke sana. Wah, kuat kakaknya. Tapi tiba-tiba si setan ini mencari celah. Apa kata setan? Membisikin kakaknya, coba sekali-sekali kamu melakukan kemaksiatan. Bagaimana kamu merasakan kelezatannya taubat kalau kamu tidak bermaksiat, hanya beribadah terus kepada Allah? Lalu
Ya, kalau kamu ini bertobat pasti langsung Allah akan ampunin. Makanya lakuin maksiat dan disitulah kamu merasakan kelezatannya taubat. Wah, akhirnya kakak yang soleh tadi tiba-tiba tergiur, dia datang ke tempat prostitusi adiknya. Karena tahu adiknya dapat bisikan, coba kamu cari kakak kamu, bagaimana kamu bisa merasakan kelezatannya iman kalau terus kamu melakukan prostitusi seperti ini. Jadi adiknya ke masjid, kakaknya ke tempat prostitusi. Nah, ketika dilayanin wanita segala macam, gempa, meninggal seketika, kakaknya meninggal di tempat prostitusi, adiknya meninggal di masjid. Ya. Nah, makanya di sini kita harus hati-hati. Ya, kita harus hati-hati tentang masalah bab iman. Ya, makanya jin tadi akan lari dengan keimanan yang baik. Insyaallah, wallahu a'lam bishawab. Baik, ada lagi? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya usia sekitar 70 tahunan, kaki kiri tepatnya dan kaki tidak bisa ditutup. Sudah hampir 3 tahun tidak bisa jongkok. Mohon solusinya Ustaz. Ya, baik, sekalian aja, ada lagi? Selanjutnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ustaz, saya pernah sakit kulit yang susah sekali sembuhnya hingga saya pernah meminum darah ular dan memakai daging cicak. Sedangkan menurut Islam diharamkan bangkai, darah dan apapun yang disembelih selain mengucapkan nama Allah. Betul. Menurut Ustaz, apakah hal-hal yang diharamkan tersebut diperbolehkan jika untuk pengobatan? Ya, baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillah, semoga Allah mudahkan. Yang pertama tentang masalah nenek tadi. Ya, kalau neneknya masih bisa berdiri, ya, diusahakan diajak berjemur. Ya, diajak berjemur. Kalau dia kan tidak bisa, misalnya apakah duduk atau apa, tapi dia bisa misalnya berdiri sambil berbaring. Nah, supaya tidak kaku, karena ini di usia 70 tahun memang ekstra keras kerjanya. Ya, ibarat motor udah turun mesin semuanya, harus cabutin satu-satu, dibenahi. Nah, jadi tugas kita adalah tinggal maintenance-nya saja. Ya, nggak mungkin menjadi baru langsung dia bisa lari. Ya, karena udah 70 tahun. Nah, tapi saraf itu tetap harus dilatih. Ya, tetap harus dilatih. Bagaimana? Berjemur di waktu pagi. Ya, berjemur di waktu pagi. Nah, suruh berdiri pelan, udah itu gerakan ruku sambil panasin pinggangnya. Ya, kalau mau ngerajin, ya, cucunya atau anaknya, ya, tapi kalau misalnya dekat sama cucunya, karena biasanya faktor kesembuhan itu juga merasa nyaman dulu. Kalau sudah nyaman, berarti Allah berikan kesembuhan. Ya, misalnya dia dekat sama cucunya. Nah, pegang tangan cucunya, ya, pegang sendiri tangan kita yang mau menterapi neneknya tadi. Nah, bacakan di situ, tiupkan di jari-jari kita. Nah, tekan daerah pinggangnya. Misalnya daerah pinggang, itu daerah sini. Ya, ini kanan kiri, ini tulang, ini kanan kiri. Nah, tekan dengan jari kita, terus memanjang, jadi keluar, ke arah keluar. Ya, bisa sampel biar nggak bingung. Ya, ngadep ke sana. Nah, jadi ini kita bisa tekan seperti ini, tekan keras, ya, ke arah luar. Nah, ini juga tekan. Nah, ini sama kanan kiri. Nah, terus tulang belakang, tulang ekor. Nah, ini kita tekan juga sampai pas di ujungnya. Ya, lalu ini kan bentuknya seperti ini. Nah, ini kita tekan juga. Ya, sampai ke dalam. Nah, ini di terapi. Nah, supaya apa? Yang tadinya kaku untuk bergerak, insya Allah bisa bergerak. Tapi bacakan dulu. Ya, bacakan dulu, semakin nanti kita yakin, oh ternyata dahsyat. Ya, silakan. Karena ternyata di India sendiri ada penelitian, ahli akupuntur dipanggil. Sama-sama kasus saraf kejepit. Di akupuntur semuanya orang. Ya, ternyata ada satu yang reaksinya cepat. Nah, salah satunya ditanya, ternyata dia adalah seorang ahli akupuntur muslim. Apa rahasianya? Ketika dia menusukkan jarumnya, dia membacakan doa kesembuhan. Ya, As'alullahaladzim wa rabbal arsyil azim an yashfik. Terus dibacakan ketika dia nusuk. Nah, ternyata setiap dia menangani pasien dia lakukan itu. Maka pas diambil keputusan bahwa proses kecepatannya 3 kali lebih cepat dibandingkan dengan akupuntur yang biasa. Nah, ini riset, ini penelitian, ya, dan dilakukan itu bukan negara muslim. Ya, jadi ini dahsyat, jadi pentingnya doa, jadi bacakan. Nah, terus tadi masalah daging ular atau darah ular, cicak segala macam.
Ada prinsip dalam Atibun Nabawi, tidak ada bab tentang darurat di sini. Ya, Allah tidak turunkan obat dari sesuatu yang haram. Dari sesuatu yang haram tidak akan bisa menjadi obat. Tapi bagaimana Ustaz sudah bercampur, bertobat aja kepada Allah. Ya, bertobat kepada Allah. Minta ampun kepada Allah. Ya, jadi sebenarnya kalau kita bicara tentang iman, bab tentang iman, orang yang sakit itu kalau keimanannya baik itu dia nggak akan mau cepat sembuh. Ya, makanya kenapa saya katakan orang yang sakit itu lidahnya itu tajam. Lidahnya tajam, dia pasti akan dekat kepada Allah selalu. Maka selalu saya juga ceritakan di setiap majelis ilmu, ya, ingat dialog Allah dengan malaikat Jibril. Ya, Allah pernah berdialog dengan malaikat Jibril di arasnya Allah. Di langit itu Allah memanggil malaikat Jibril. Si Fulan itu usianya berapa lama lagi di dunia? Lalu malaikat Jibril mengatakan usianya 5 tahun lagi. Lalu apa kata Allah? Kasih dia sakit. Setelah dikasih sakit, malaikat Jibril bertanya, ya Allah kenapa dikasih sakit? Karena kalau dia usia 5 tahun lagi, dia wafat, dia tidak akan dapat menggantikan surgaku. Tapi dengan sakit, dia banyak menyebut namaku, maka aku berikan surga yang terbaik untuk dia. Ini dialog Allah dengan malaikat Jibril. Ya. Makanya orang yang sakit ini luar biasa sebenarnya. Maka saya selalu katakan, cobalah cari cintanya Allah. Ketika sakit, ketika sehat, cari cintanya Allah. Ya. Jadi gimana caranya? Munculkan setiap hari itu untuk memunculkan asma Allah, nama Allah. Kita sebutkan nama Allah. Seperti orang untuk mencintai seseorang, biasa kalau disebut namanya itu wah ser-seran. Nah, kita munculkan begitu. Sebagaimana Rasulullah SAW ketika mau memperbaiki sendal aja dia berdoa, meminta kepada Allah, minta izin, ya Allah izinkan aku memperbaiki sendal. Mau ke pasar dia berdoa, ya Allah izinkan aku membeli garam. Ya. Nah, kalau setiap hari kita mencontoh sebagaimana Rasulullah saja seperti itu, nah maka lihat aja perkembangan selama 1 pekan. Apa yang terjadi? Ya, lisan kita itu tajam. Ya, misalnya kita mau kerja, izin dulu ya Allah, saya hari ini mau bekerja. Udah nyampe kantor, ya Allah izinkan saya untuk menulis segala macam. Jadi selalu ada komunikasi. Nah, kalau itu sudah dibangun, ya walaupun kita orang yang tidak terkenal, kita sedang sakit segala macam, tapi ingat, ya makhluk langit yang Allah ciptakan itu pasti mencintai kita. Karena Allah yang pertama akan memanggil mereka dengan mengatakan aku menyintai fulan, aku mencintai fulana, maka jaga dia. Jaga dia. Nah, akibatnya apa? Orang yang tidak terkenal tapi terkenal di langit. Ya kan? Seperti siapa? Sahabat yang tidak dikenal di kalangan sahabat. Orang yang kerdil, jelek segala macam. Julaibib. Apa? Ketika orang datang, dia datang mau meminang seseorang, baru jalan aja langsung tutup pintu. Wah, saya nggak mau karena dia kerdil orangnya, cacat, jelek. Julaibib. Tapi suatu saat apa kata Rasulullah? Wahai Julaibib, siap nggak kamu menikah? Siap ya Rasulullah, tapi tidak ada wanita yang mau sama aku. Kata Nabi, ada di sana ada anak raja, ya cantik dan soleha. Nanti saya yang minta kepada raja tersebut untuk menikahkan dengan engkau. Akhirnya datang Rasulullah ke sana. Rajanya ketakutan. Jangan-jangan Nabi datang ke sini untuk meminang anak saya untuk dinikahi dengan Julaibib. Ya, akhirnya sampai dan Rasulullah langsung mengatakan tujuan saya ke sini adalah mau meminang anak Anda untuk dinikahi dengan Julaibib. Lalu tiba-tiba raja terdiam dan anaknya mengatakan kalau Rasulullah yang minta maka aku akan mengabulkannya, aku akan mau. Nah, pada saat baru menikah, belum diapa-apain, Rasulullah memerintahkan wahai Julaibib kita jihad. Bayangkan, baru menikah, belum diapa-apain, ya tiba-tiba ada perintah. Wahai Julaibib kita jihad. Julaibib ini tidak pernah tinggal jihad. Sahabat tidak kenal dia. Ya tiba-tiba pas malam dia terlihat tersenyum-senyum lagi tidur. Lalu Rasulullah mengatakan, ada apa Julaibib? Kenapa tidur senyum-senyum? Apa kata Julaibib? Tadi aku bertemu dengan seorang wanita cantik dalam mimpiku, tapi ketika aku pegang tangannya, dia menjawab, belum sah wahai Julaibib, besok siang kita ketemu. Nah ternyata siang hari dia syahid. Dia syahid. Ya, siang harinya dia syahid dan sore hari Rasulullah mengatakan berapa pasukan kita yang syahid. Disebutkanlah sekian ya Rasulullah. Ada satu lagi yang belum dihitung. Ada udah semuanya ya Rasulullah. Jadi sahabat nggak kenal dia. Maka kata Nabi biar saya yang mencari yang satunya lagi. Nah ternyata itulah Julaibib.
Apa kata Nabi? Langsung Nabi mengangkat tangan, wahai Julaibib, sudah saatnya engkau ya meminang, dan hari ini bidadari itu rebutan untuk mengambil dirimu. Makanya apa? Makhluk yang tidak terkenal di dunia tapi terkenal di langit. Ya, makanya dari mana? Karena cintanya kepada Allah. Ya, karena cintanya. Makanya sakit itu jangan jadi alasan kita, wah ini sesuatu yang haram masuk, jangan. Ya, jangan sesuatu yang haram. Ya, banyak kisah-kisah. Ya, ketika dikatakan sekarat, ada seorang sahabat pada saat itu ditahan oleh pasukan Persia. Ditahan untuk mengakui bahwa saya adalah Tuhan kamu. Tidak, saya tidak mau. Akhirnya penjarakan dia sampai 1 minggu, dia tidak dikasih makan. Terus siapkan makanan dari daging babi yang paling enak di kerajaan ini, dikasih dia tidak makan, tidak mau. Sampai akhirnya dia udah lemas-lemas ini, nah kasih minuman khamar, bisa jadi dia sudah lemas-lemas, dia akan minum. Tidak, padanya di situ babnya sudah darurat, udah mau mati. Nah akhirnya dia digotong untuk ketemu raja. Kenapa kamu tidak mau makan daging babi? Kenapa kamu tidak mau minum khamar? Sedangkan kamu sudah mau mati. Saya lebih senang mati segera untuk bertemu dengan Allah dan bertemu dengan para bidadari dibandingkan 1 tetes darahku pun bercampur dengan sesuatu yang khamar, yang haram. Lalu kalau begitu, pasukan dia masukkan semuanya di penggorengan. Jadi ada penggorengan besar, itu hukuman bagi orang yang tidak taat sama raja pada saat itu. Dengan api yang panas mendidih, dimasukkan 30 pasukannya. Hancur, tulangnya hancur, semuanya hancur gitu masukkan. Tiba-tiba dia nangis. Nah raja mengatakan bisa jadi dia akan berubah pikiran, ya, karena dia menangis karena ketakutan. Lalu dipanggil, apakah kamu mau ngakuin saya sebagai tuanmu dan kamu masuk ke dalam agama kami? Ya, kamu akan mendapat sebagian istanaku, kamu akan mendapat anakku yang sekian banyak pangeran akan mau. Dia, aku tolak, tapi aku akan nikahkan kepadamu. Lalu aku menangis, kata seorang sahabat tersebut. Aku menangis itu bukan aku takut, tapi aku sangat menyayangkan kenapa nyawaku cuma 1. Kalau nyawaku banyak, aku pengen mati semuanya di penggorengan itu. Nah ini menandakan kekuatan iman. Ya, jadi tidak ada bab yang menjadikan kita akhirnya melanggar hukum-hukum syar'i, yang haram menjadi halal dalam bahasa darurat. Ini sudah mau mati. Ya. Urwah bin Jubair kena penyakit kakinya, gergerik itu ya bisa dikatakan penyakit kusta, pembusukan. Ya. Dipanggil ahli pengobat pada saat itu, tabib-tabib, karena temannya Urwah itu raja besar. Ditanya bagaimana caranya menyembuhkan kakinya Urwah, maka seluruh ahli mengatakan dia harus dipenggal kakinya. Nah terus bagaimana supaya dia tidak kesakitan? Solusinya hanya 1 raja, dia harus mabuk, dia harus diminumkan khamr. Lalu Urwah mengatakan jangan, aku tidak mau. Ya. Lalu bagaimana caranya? Tenang, aku akan berzikir kepada Allah, lihat wajahku memerah, potong kakiku. Ya, akhirnya dilihat dia berzikir merah, dipotong, dia tidak merasakan sakitnya. Tapi permasalahannya yang terjadi pada Urwah tidak hanya begitu. Pada saat dipotong darahnya nggak berhenti-berhenti. Lalu tanya lagi tabibnya sama raja, terus bagaimana lagi untuk menghentikan darahnya ini? Maka para tabib itu mengatakan solusinya hanya 1, ini harus disiram dengan minyak panas untuk menghentikan darahnya. Lalu kata Urwah, lakukan. Saya tidak mau minum, khamar untuk menghilangkan sakit sesaat, ya, tapi lakukan. Akhirnya disiram minyak panasnya mendidih, dia pingsan. Ya, dia pingsan, ya, lalu pada saat dia bangun, kakinya darahnya sudah berhenti. Nah, ini menandakan, ya, bahwa orang-orang terdahulu itu ujiannya jauh lebih berat dibandingkan dengan kita. Ya, para ahli surga itu diuji dengan Allah. Ya, makanya kita nggak sebanding. Tadi baru sakit sedikit aja kita ngeluhnya luar biasa, tapi setelah sembuh lupa dengan keluhan-keluhan kita. Ya, Urwah bin Jubair, ya, ketika dia selesai begitu, tiba-tiba datang lagi ke seorang raja, orang yang buta, digotong segala macam. Lalu ditanya, kenapa kamu digotong? Raja, dalam perjalanan menuju ke sini saya itu membawa anak, membawa harta saya, ya, pasukan saya semuanya. Tiba-tiba satu malam itu kami tertidur. Nah, tiba-tiba terjadi banjir. Bayangkan di padang pasir kalau banjir itu seperti apa. Nah, padang pasir. Tiba-tiba semua hartaku hanyut di situ.
Nah, aku hanya melihat jeritan anakku satu yang nyangkut di akar pohon tersebut, lalu pada saat aku mau selamatkan dimakan binatang buas. Di depanku, anakku lihat kepalanya habis dimakan binatang buas. Lalu tiba-tiba aku menangis, dan disitulah Allah antarkan, ya, ada sebatang kayu yang menusuk kedua mataku, dan akhirnya aku buta. Aku habis semuanya. Tapi aku bersyukur kepada Allah, aku masih bisa berjalan dan lisanku masih bisa bicara. Maka raja mengatakan, panggil Urwah ke sini. Panggil, nah wahai Urwah, ujian kamu itu belum seberapa dibandingkan dengan ujian orang tersebut. Nah makanya ini menjadi pembelajaran bahwa orang yang sakit jangan mau bercermin pada cermin yang dia milikin sendiri, tapi bercerminlah pada cermin orang lain, sehingga kita masih bersyukur kepada Allah. Kita bisa menggerakkan tangan kita, kita bisa mengedipkan mata kita, masih banyak rasa syukur dan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Ya, jadi itu yang harus kita tanamkan. Jadi jangan lagi ada sesuatu yang haram masuk ke dalam tubuh kita. Bayangkan, para ulama mengatakan satu dosa kecil, ya, itu selama 1 bulan baru dihapuskan. Satu dosa kecil, ya, satu dosa kecil 1 bulan baru dihapuskan. Bagaimana dengan dosa-dosa yang kita lakukan? Nah, kok ditambah lagi dengan sesuatu yang haram? Ya, ini hati-hati. Kita minta ampun kepada Allah. Insya Allah Allah ampunkan semuanya. Baik, ada lagi? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ya. Betul. Baik. Ya. Assalamualaikum. Baik, bismillah. Ini masih ada pertanyaan lagi atau terakhir? Ada akhwat. Ya. Sekalian aja. Nanti yang dari ikhwan juga ada yang ngacung-ngacung. Cara mengobati penyakit pigmentasi kulit vitiligo. Vitiligo. Kemudian satunya lagi pengobatan stroke yang sudah 5 tahun. Ya. Sekalian yang ikhwannya, sekalian penutup 4. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam. Ya, tapi yang pertama vitiligo, ya, masalah pigmen, ya. Nah, pigmen ini memang agak sulit, ya, apalagi vitiligo itu. Ada beberapa pasien saya kulitnya itu ngelupasin semuanya, jadi putih nggak karuan. Tapi yang saya tanya tentang pola hidupnya. Akhirnya karena dia sudah 3 kali datang belum ada perubahan, saya tanya kerjaannya di mana. Ternyata dia kerjanya di poto udara. Nah, poto udara itu biasanya ruangannya itu suhu yang paling tinggi itu 16. Jadi biasa di bawah 10 segala macam, karena supaya menjaga. Nah, saya katakan, nah itu terjadi karena kreatin, sel kulit mati kita tidak terlepas. Nah, dan ini ditandakan ketika kena cahaya matahari pasti sakit sekali. Pasti sakit sekali. Ya, iya Ustadz. Nah, terus solusinya bagaimana? Ya memang ini butuh waktu lama. Ya, walaupun sel kulit itu biasa berkembang, terjadi regenerasi sel itu 4-7 hari. Ya, 4-7 hari terjadi regenerasi sel. Ya, kreatin kita akan terjadi kalau dikupasin segala macam gitu. Nah, tapi butuh lama untuk mengembalikan pigmennya. Di dalam herbal yang punya kandungan pigmen, tapi ini belum pernah diuji langsung ke kulit yang sudah terkena. Tapi diteliti di Afrika, orang tuanya hitam dua-duanya. Ya, bapaknya hitam, ibunya hitam, dan gennya itu hitam semuanya.
Bukan ada misalnya kayak kakeknya bule atau apa, tapi ini hitam semuanya. Nah ini diteliti, ketika hamil dia dikasih bunga saffron. Saffron itu sekarang lagi ngetren gara-gara kita sering ngisi kajian tentang saffron bisa merubah pigmen di dalam kandungan. Nah sekarang akhirnya Avon pakai saffron segala macam. Nah saffron itu seperti rumput-rumputan yang ada di Irak. Saya dulu meneliti itu karena saya pengen anak keempat saya putih. Ya, jadi saya beli di Saudi itu bunga saffron, mahal bunganya, tapi karena untuk riset. Ya, itu per kilo itu lumayan luar biasa. Kalau yang bagus itu sekitar 26 juta. Ya, mungkin pigmennya juga takut karena harganya mahal. Tapi minumnya sedikit-sedikit, nggak mesti harus sampai sekilo habis sampai melahirkan. Nggak, minumnya sedikit-sedikit. Jadi dia itu banyak sekali, sekilo banyak. Kenapa saya beli sekilo itu? Karena saya butuh yang untuk riset. Nah pada saat setiap pagi sore saya kasih makan, saya kasih minum tuh teh saffron itu terus ya, jadi warnanya hampir seperti merah terus ya. Nah pas lahiran anak saya putih sekali. Ya, dan itu terjadi ya. Dari sekian banyak yang anak Afrika tadi itu lahir putih. Ya. Untung dia nggak nanya, bapak saya hitam, saya putih sendiri di sini. Ya. Tapi ini terjadi pigmen untuk masalah pigmen. Ya, tapi ini buat anak-anak atau yang masih dalam kandungan. Untuk kita berharap kepada Allah, kita kasih nutrisi juga yang baik. Ya, secara nutrisi ini bisa merubah pigmen. Nah, tapi kalau untuk orang dewasa, ini terus terang saya belum pernah sampai sembuh total segala macam bisa kembali lagi kulitnya, itu saya belum pernah. Ya. Tapi memang untuk mengatasi peradangannya, iya, ya kasus tadi yang kerja di foto udara tadi, ya sudah mulai ada perubahan. Tapi ya masyarakat Indonesia ini sulitnya ini tidak pernah istiqomah. Ya tetap aja Ustadz, aduh saya kalau diem aja di rumah, kan saya solusinya satu pada saat itu keluar dari kerjaan itu. Ya bayangkan kalau suhunya bisa di bawah 10 tiap hari dia seperti itu. Ya udah jelas pasti kulitnya akan kering, ya sel kulitnya mati, rusak. Jadi ketika terjadi pengangkatan sel kreatin tadi, sel kulit mati, nggak akan terlepas. Saya lihat timbunan, ya akhirnya merusak kepada pigmen di dalam kulit kita. Ya saya tidak bisa menjawab banyak tentang masalah pigmen karena terus terang untuk orang dewasa, ya saya belum pernah untuk riset sampai sembuh, sampai ada pigmennya stabil. Tapi kalau untuk anak-anak memang saya pernah, dan itu pernah terjadi di Afrika dan di Malaysia. Ya, risetnya ada. Tapi untuk orang dewasa saya belum pernah. Allah alam bisawab. Nanti insya Allah kita cari coba. Ya, terus yang berikutnya masalah stroke. Ya, stroke sudah 5 tahun. Ya, stroke 5 tahun. Kalau dia memang masih bisa menggerakkan tangan, masih bisa walaupun agak berat tapi masih bisa berdiri, maka solusi yang paling baik adalah latih jalan di kolam renang. Kenapa saya katakan melatih jalan di kolam renang? Kalau dia masih bisa jalan ya, walaupun agak diseret-seret. Nah rata-rata penderita stroke itu kakinya pasti akan seperti ini. Dia mencengkram. Karena apa? Kalau dia suruh jalan di lantai atau di tanah, otaknya ini berpikir ketakutan. Nanti kalau saya jatuh diketawain, malu. Akhirnya dia nahan. Ya nahan, akhirnya kekuatannya nggak stabil. Tapi kalau di kolam renang, ya kita ajak jalan, kita pegang, dia lepas juga tidak ada masalah. Ya. Makanya saya buat klaster stroke itu setiap hari Senin. Jadi pasien stroke yang udah lumayan. Nah sekarang mereka sudah mulai latihan tangan. Jadi saya angkat pakai kayu, saya ajak di kolam renang. Nanti dia sudah jalan, saya lepasin kayunya kan. Ternyata dia bisa jalan. Nah, karena apa? Merubah mindset, merubah sugesti yang tadinya kalau jalan harus sama tongkat. Kekuatannya tongkat itu harus kita rubah. Karena saya sadis kalau ngelatih orang. Ya, ada ibu-ibu 7 tahun kena stroke, orang Depok pakai tongkat, nggak bisa jalan. Saya hanya minta sama anaknya karena usianya udah hampir 70. Saya bilang bisa nggak nginep di Bogor? Bisa, yuk kita cari kontrakan. Akhirnya cari kontrakan. Ya, saya ajak di kolam renang, masuk. Dia katanya nggak kuat dingin. Kuat bu, saya bilang kan. Saya ajak di tengah-tengah, saya tinggalin sendiri. Saya jalan. Ibu mau jalan sendiri, saya tungguin di atas. Kalau nggak, saya tunggu biarin aja sampai sore. Akhirnya dia jalan pelan-pelan. Terus dia sampai pelan jalan pelan-pelan. Nah bisa. Nah jadi bagaimana Allah bisa memberikan ya kesembuhan kalau dianya itu otaknya masih ketergantungan sama benda. Ya. Jadi bukan sama Allah, dia yakin ketika Allah sudah meyakini kamu akan sembuh. Ya coba kamu jalan langkah kaki, oh nggak bisa, nggak mungkin ini saya masih pegang tongkat. Nah lepaskan tongkatnya.
Ya, kita tunggu di atasnya. Ternyata dia bisa jalan. Akhirnya saya videoin, saya rekam, saya kirim ke anaknya nangis-nangis. Nah, saya bilang ya sebenarnya sudah kuat kakinya untuk melangkah, tapi karena kalau di semen takut jatuh, diketawain cucu. Ya jatuhin, akhirnya dia juga pegang ngeri, ya mendingan pakai tongkat. Ya, jadi harus dilatih. Penderita stroke harus dilatih. Nih saya lagi kemarin waktu ngisi acara di Rumil, Rumah Ilmu di Depok, kebetulan naik Gojek, macet. Di situ tiba-tiba Allah kasih ilmu baru. Ya tiba-tiba saya memikirkan bagaimana rahim ya membungkus ya bayi di dalam kandungan. Wah, saya akhirnya memikir ini teori stroke bisa diatasi dengan teori rahim. Ya, teori rahim untuk menggerakkan tangan. Ini mulai Senin kemarin saya mulai riset. Jadi pasien stroke itu saya bungkus pakai kain. Saya bungkus pakai kain, dia pegangan seperti ini. Jadi tangannya dibungkus, nah terus dia suruh tiduran. Jadi dia suruh goyang-goyang sebagaimana bayi di dalam rahim. Nah, ternyata cepat sekali memungsingkan tangannya. Nah, makanya saya bersyukur kepada Allah. Allah pada saat itu di Gojek dikasih ilmu saya tentang teori rahim. Ya, karena awalnya saya taunya Rumil, wah ini pasti tentang program kehamilan. Jadi saya hanya mikirkan teori apa. Nah, ternyata Rumil itu rumah ilmu. Ya, salah saya nyiapin tentang kesuburan. Ya, tapi alhamdulillah. Jadi dari situ saya mengingat, wah ada teori rahim. Kenapa rahim itu dibungkus? Ya seperti itu. Ternyata ini untuk menjaga. Oh berarti saraf-saraf akan berfungsi. Nah kembalikan lagi kepada hukum asalnya. Nah makanya kemarin saya beli kain panjang saya bungkus. Ya tinggal kepalanya doang. Ya kenapa Ustadz? Udah biarin aja, yang penting nggak saya sholatin di sini. Nah dia gerak. Ternyata tangannya jadi kuat. Tangannya jadi kuat. Ya. Jadi banyak cara Allah sebenarnya kan. Jadi stroke itu harus dilatih. Nggak mungkin hanya dia minum obat aja sembuh. Butuh latihan. Ya, jadi dari nol lagi misalnya sebagaimana latihan jalan, merangkak segala macam dilatih semuanya. Dan harus tega. Karena bukan anak bayi lagi, anak bayi jatuh biasa, ini orang tua yang dilatih. Pasti dia malu, rasa malunya lebih kuat. Ya, Allah alam bisawab. Nah, terus tadi yang pertanyaan yang pertamanya nggak begitu jelas. Yang tentang masalah ruqyah. Nah, ya. Bekam. Oh, bekam dulu ya, bekam dulu Afan. Nah, masalah bekam, apa perbedaan bekam ya dengan jarum atau dengan silet? Silet tidak direkomendasikan karena silet itu tidak steril. Silet itu yang dilem itu adalah tengahnya, sela-selanya itu terbuka, airnya masuk debu. Nah, dan itu besinya itu bukan besi murni ya, tapi bekarat. Maka ketika dia merobek epidermis kita, maka hati-hati infeksi. Kalau mau dengan sayat itu biasanya dengan bisturi, pisau bedah. Memang hadisnya adalah sarto, sayatan halus. Jadi sayatan ya hadisnya. Tapi kembalikan lagi, orang ini nyaman nggak ketika mau bekam lihat pisau aja udah takut. Ya kan? Pisau udah takut. Ya, karena saya praktekin membangun sugesti orang. Jadi kemarin pasien stroke itu, wah ini mau nggak mau supaya jalan ini saya siapin es batu. Setelah itu palu. Ya, terus pisau, udah ketakutan dia lihat pisau. Padahal pisaunya itu untuk apa? Motong esnya. Palunya bukan ngancurin es batunya. Tapi lihat pisau, palu, es, sudah ketakutan. Otaknya sudah, waduh, ini mau diapain sama Ustadz? Ya, jadi kalau dia nyaman dengan jarum, bekam dengan jarum tidak ada masalah. Ya, lancing sekarang, lancet sekarang itu jarumnya itu seperti pisau. Ya, jadi bukan runcing begitu saja. Maka cari coba jarum yang bagus, biasa dia seperti tajam pisau. Jadi pada saat ditusuk dia robek kulit itu, maka bekas bekamnya itu biasa ada seperti sayatan. Nah, kalau jarumnya baik. Ya, jadi nggak ada masalah. Memang kalau hadisnya itu adalah sarto sayatan. Ya, tapi terkadang sayatan ini terlalu dalam juga bahaya. Makanya saya selalu katakan kalau mau sayatan banyak belajar dengan orang-orang medis. Ya, untuk kedalamannya. Ya, jadi kadang kita kontrolnya lemah. Dulu saya belajar nyayat tuh 6 bulan, balon ditiup, disayat-sayat sampai nggak meledak. Di Indonesia gampang, sehari belajar udah sayat, udah tusuk, langsung besok ahli bekam. Saya 6 bulan untuk nyayatin, balon ditiup, sayatin sampai nggak meledak, itulah yang diambil dalam sayatan. Ya, tapi gitu setiap pasien saya tanya, bekam mau dengan jarum apa pisau, gitu ngeliat pisaunya, jarum aja lah Ustadz, nggak berani saya. Nah, jadi cari nyamannya. Kalau nyamannya dengan jarum, ya jarum. Ya, jadi cari nyaman. Nah, terus berikutnya, untuk di betis
sama di paha, ya betis dan paha itu silakan. Ya, yang nggak boleh itu di ketiak. Nih, kelenjar limpatik itu hati-hati. Ya, sesuatu yang bolong misalnya di anus, ya, boleh itu di pusar, ya itu nggak boleh. Dan di lipatan, ya seperti di daerah di sekitar selangkangan itu hati-hati karena banyak kelenjar-kelenjar aktif di sana. Ya, jadi cari yang aman. Maka muncullah 9 titik sunnah, lainnya pengembangan. Di betis ada titik sunnahnya. Ya, di pangkal paha ada. Ya, itu boleh insya Allah, nggak ada masalah. Nah, terus urutan dalam ruqyah, ya tadi urutannya tadi bacakan, tiupkan, diusapkan semuanya dari kepala. Ya. Atau mau bagian yang sakit aja, silahkan, boleh. Ya, tapi yang bagus seluruhnya. Berulang-ulang, bisa 2 kali, 3 kali, silahkan. Itu efektif. Ya, baik, mungkin itu. Ya, baik. Ya, kita kembalikan kepada MC-nya. Demikian kajian kita kesempatan yang hari ini, semoga banyak hikmah dan diambil. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Kita tetap membaca doa otomatis. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.